Halo kan, welcome back to my channel seputar liga-liga teknisi bagus. Oke kan, jadi di video kali ini di meja saya sudah ada sebuah smartphone Realme C3. Untuk kendalanya atau kerusakannya bisa dilihat ya, bahwa bagian panel layar atau LCD-nya mengalami keretakan ya, sehingga tampilan gambarnya sudah tidak bagus lagi atau sudah tidak baik lagi. Untuk kronologinya saya juga kurang tahu ya, mungkin ponsel ini ya mungkin habis terjatuh ya. Nah, ini adalah panel layar atau LCD yang sudah saya siapkan untuk mengganti panel layar yang sudah rusak ya, atau yang sudah pecah itu tadi. Mungkin akan atau teman-teman banyak yang bertanya, kualitas LCD yang saya gunakan itu kualitas apa? Nah, kualitas LCD yang saya gunakan adalah kualitas yang banyak beredar di pasaran ya. Jadi bukan kualitas original ya, mungkin itu kualitas OEM atau kualitas KW, atau itu kalau yang saya gunakan sekarang ini adalah merek R8 ya. Nah, jadi di video kali ini akan saya sharing saja ya, sharing pengalaman tentang cara mengganti panel layar atau LCD dari Realme C3. Untuk langkah pertama, buka SIM tray-nya terlebih dahulu, kemudian buka casing bagian belakang. Setelah kita membuka casing bagian belakang, kita akan menemukan beberapa baut yang mengunci casing penutup mesin ya. Nah, bautnya ini bermata plus atau bermata Phillips ya. Untuk ukuran obeng yang saya gunakan, ini ukurannya 1,5 kali 25 mm ya. Untuk akan-akan yang cari obengnya bisa cari di toko online ya, banyak sekali yang jual ya obeng Phillips gitu atau obeng plus dengan ukuran 1,5 kali 25 mm, atau bisa juga beli obeng yang satu set ya. Nah, ini casing bagian penutup mesin sudah saya lepas, kemudian diskonekkan dulu baterainya ya. Jadi fleksibel baterainya kita diskonek terlebih dahulu dari mesin ya, untuk keamanan ya, untuk jaga-jaga. Kemudian kita lepas baterainya dengan plastik bantuan yang sudah disediakan di baterainya ya. Tarik ya, tarik plastiknya seperti ini. Nah, kemudian setelah berhasil ya, kita berhasil melepas baterainya, kita rapikan jika ada kerutan di bagian baterainya ya, di kulit bagian baterainya itu kita rapikan ya, kita tekan-tekan menggunakan alat seperti yang saya pakai, atau alat yang lainnya juga bisa ya, yang penting jangan sampai merusak dari baterainya ya. Oke ya, ini kita rapikan lagi plastik bantuannya. Nah, setelah itu kita lepas fleksibel LCD nya. Oke ya, kita lepas seperti ini. Sebelum kita memasang panel layar yang baru atau LCD yang baru, saya sarankan atau memang wajib ya, wajib untuk mencoba terlebih dahulu panel layar yang baru ya. Nah, ini saya lanjut untuk proses melepas bagian LCD atau panel layar yang sudah retak ya. Untuk melepasnya saya menggunakan bantuan blower ya. Blower saya ini bermerek Quick dengan seri 857D. Untuk setelan angin dan panasnya, setelan anginnya ini saya di kisaran 1, dan untuk panasnya di kisaran 190 hingga 200 derajat ya. Kita panaskan di semua sisi-sisi LCD-nya agar lem LCD-nya ini melunak, sehingga kita bisa mendapatkan celah untuk memasukkan entah itu kuku atau alat bantu opening tool seperti plastik yang kuat atau mika ya, mika lentur. Nah, ini bagian atas dari panel LCD-nya sudah terangkat ya sebagian. Tinggal dilanjutkan untuk memberikan blower ya, uap blower lagi atau solder uap ini di bagian bawah ya. Nah, ini ya. Nah, ketika lemnya sudah melunak, akhirnya LCD-nya pun bisa mudah kita angkat. Oke, panel layar atau LCD yang lama sudah terangkat. Ya, ini kita bandingkan ya. Ini perbandingan antara yang originalnya dan panel layar yang tersedia di market ya, di market atau marketplace ya.
Jadi memang perbedaannya ya pasti ada bedanya ya, walaupun sekilas tampak mirip, tapi yang jelas kualitas yang terbaik adalah yang originalnya. Nah, setelah itu, setelah berhasil mengangkat panel layar atau LCD yang lama, ini saya bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian frame dari smartphone Realme C3-nya. Nah, banyak yang bertanya, kenapa kok harus dibersihkan sisa-sisa lemnya? Nah, itu kan lemnya sudah nggak rekat ya. Dan juga nanti saat kita pemasangan LCD yang baru, itu juga kita tambahkan lem. Jadi kalau lem yang lama nggak dibersihkan, itu akan menyebabkan kedudukannya itu semakin tinggi nanti ya, jadi semakin tinggi, jadi nggak presisi. Maka dari itu, jika kita ingin hasil yang presisi, kita juga wajib membersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di area frame dari Realme C3-nya ya. Oke ya, untuk membersihkan sisa-sisa lemnya, ini saya menggunakan bantuan cutter ya, atau bisa juga menggunakan bantuan pinset ya. Yang penting hati-hati saja, jangan sampai merusak bagian framenya ya, karena framenya itu terbuat dari plastik ya, pinggirnya itu terbuat dari plastik, jadi pelan-pelan saja, jangan sampai merusak bagian framenya. Dan juga kalau misalkan LCD yang lama itu retak, kita tuh juga perlu membersihkan sisa-sisa lem ataupun juga sisa-sisa serpian kaca ya, serpian kaca yang mungkin masih tertempel di area frame. Nah oke ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau mengganti LCD itu akan-akan atau teman-teman itu wajib untuk mengetes fungsional dari panel layar yang baru ya. Jangan buru-buru dipasang, jangan buru-buru dilem. Karena kalau buru-buru dipasang, dilem, ketika nanti ada fungsional yang mungkin kurang enak atau mungkin tidak berfungsi, itu kita bisa mereturkan atau menggaransikan dari panel layar yang barunya ya. Jadi misalkan fungsionalnya dari touchscreen-nya nggak bisa, nah itu kita bisa mereturkan karena kondisi panel layarnya itu masih belum dipasang atau belum bekas lem ataupun segelnya juga masih utuh ya. Nah ini saya percepat saja untuk pengecekan dari fungsionalnya ya. Yang jelas kita harus mengecek fungsional dari mulai dari layar sentuh, tampilan gambar, kecerahan layar, dan mungkin yang berhubungan dengan panel layar ya, pokoknya itu kita cek semua ya. Nah ini saya rasa untuk fungsionalnya dari panel layar yang saya beli ini ya, yang merek atau segelnya R8 ini fungsinya oke ya, tidak ada masalah, baik-baik aja ya. Cuman ini agak redup karena ini ya, baterai penghemat baterainya ini nyala. Nah ini saya coba lagi ya. Ini tampilannya udah oke ya, jadi kecerahan layarnya udah bisa sangat cerah sekali ya, karena fungsi dari penghemat daya baterainya itu kita matikan. Nah oke ya, setelah kita pastikan bahwa fungsional dari LCD-nya itu baik-baik saja ya, tidak ditemukan kendala, langsung aja ya kita siapkan proses pemasangan LCD ke bagian framenya ya. Nah sebelum kita pasang ke bagian frame ini, sah-sah saja ya, atau silakan saja untuk melepas atau untuk menghilangkan beberapa segel-segel ya yang nggak penting ya, agar tidak merusak pandangan ya agar tidak menjelek-jeleki ya gitu ya. Kan nggak mungkin ya kita mau pakai LCD tapi ada segel-segel seperti itu, lebih baik dihilangkan. Nah ini untuk barcode atau stiker barcode toko penjualan ini silakan ya, mau dihilangkan silakan, mau dibiarkan pun juga silakan, nggak masalah ya. Kalau saya ya ini saya hilangkan saja ya, karena memang udah nggak penting juga. Tapi saya rasa kalau untuk menghilangkan stiker barcode ini, buat teman-teman atau akan-akan saya sarankan untuk selalu berhati-hati ya, jangan sampai nanti saat menghilangkan stiker atau barcode ini merusak bagian LCD-nya. Jadi hati-hati, pelan-pelan, jangan gegabah ya, santai aja pokoknya. Nah setelah LCD sudah siap ya, kita tambahkan lem ya. Ini saya menggunakan lem T7000 ya.
T7000 berwarna hitam ya. Bisa juga menggunakan lem BB ya, beta B7000 itu berwarna bening. Tapi saya sarankan kalau untuk pemasangan LCD itu pakai lem yang berwarna hitam aja ya, yang T7000 aja. Setelah kita tambahkan lem di sekeliling area frame, kita presisikan panel layar yang baru ke bagian framenya ya. Kita presisikan mulai pojok atas ke pojok bawah, itu kita presisikan pelan-pelan, jangan ditekan terlalu keras ya. Pokoknya santai aja, presisikan. Kalau sudah presisi, kita pasang atau kita koneksikan fleksibel LCD-nya ke bagian mesin. Kemudian pasang juga baterainya ya, jangan lupa pasang juga fleksibel baterainya ke bagian mesin. Kemudian tutup kembali casing penutup mesinnya dan kunci dengan beberapa baut yang sudah dilepas di awal tadi ya. Untuk baut sudah saya jelaskan di awal tadi ya, kalau bautnya menggunakan baut Phillips atau baut plus ya. Nah ini ya, jadi kita jangan lupa pasang juga fleksibel fingerprint ya. Ini saya hampir kelupaan memasang fleksibel fingerprintnya ya. Untung saja saya tadi ingat terlihat kok ada yang bolong di bagian tengah belakangnya itu, ternyata itu fleksibel fingerprint belum saya pasang. Oke, semua baut sudah kita rapatkan menggunakan obeng ya. Kemudian lanjut ya, bersihkan kaca kamera di bagian casing belakang kalau memang ada debu ya. Kalau nggak ada ya juga nggak masalah ya, langsung dipasang. Kemudian pasang casing belakangnya. Untuk memasang casing bagian belakang jangan dipaksa ya, kita tekan pelan-pelan aja. Kalau memang dia itu terpasang dengan baik atau posisinya pas, itu sedikit kita berikan tekanan gitu aja, dia sudah akan mengunci dengan sendirinya ya. Jadi nggak perlu terlalu kasar untuk memasang casing bagian belakang. Istilahnya nggak perlu tenaga keras-keras ya, atau tenaga kuat-kuat itu nggak perlu ya. Jadi kalau kita masangnya pas, posisinya pas, dia akan kita berikan dorongan dikit, dia akan terkunci dengan sendirinya dengan casing bagian tengahnya ya, atau framenya. Nah setelah casing bagian belakang sudah terpasang dengan baik, selanjutnya kita nyalakan ya ponselnya, kita tunggu hingga masuk menu dan kita lakukan pengujian ulang atau double check ya. Kita sebelum kita berikan smartphone Realme C3 ini kepada pemiliknya, kita wajib melakukan double check ya, atau pengecekan ulang dari fungsionalnya, karena terkadang ada juga beberapa kasus itu saat kita coba tes LCD yang baru itu baik-baik saja ya saat pengetesan, tapi setelah dipasang, setelah dilem itu terkadang ada yang ngeblank, ada yang touchscreen-nya loncat-loncat, ataupun ya ada fungsionalnya yang nggak sempurna lah setelah pemasangan. Nah ini saya rasa setelah saya cek ya, ini mulai dari tampilan, dari layar sentuh, dari kecerahan layar, ini semuanya sudah oke, tidak ada masalah ya. Oke ya. Nah untuk proses akhir, karena ini lemnya belum kering ya kan, itu kita harus apa ya, bukan harus ya, kita kasih karet ya. Nah ini jika ada kelebihan lem T7000 nya kita bersihkan ya. Nah jadi untuk langkah terakhir ini kita karetin dulu sebelum sambil nunggu lemnya kering ya, kita karetin ya. Fungsinya agar LCD nya presisi dengan frame ya. Oke ya, dikaretin, kemudian ditunggu beberapa jam gitu nanti hingga lemnya nanti sudah kering ya. Nah oke ya kan, jadi sampai di sini dulu proses ganti LCD dari smartphone Realme C3. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, matur, thank you.